Ya, selamat siang semuanya, mahasiswa semester 4. Hari ini Ibu akan lanjutkan dengan perkuliahan keberfungsian keluarga dan ciri-ciri keluarga sehat. Jadi agak cepat aja ya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Ya, bisa dilihat mungkin itu di slide kalian tentang keberfungsian keluarga. Nah, jadi keberfungsian keluarga ini nih sebenarnya dapat dinilai dari kelentingan, resiliensi atau kekukuhan, strength. Resiliensi itu lebih kepada kemampuan adaptasi, ya, itu pengertian resiliensi atau kekukuhan, strength dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya, kita mulai dulu pertama dengan kelentingan keluarga. Apa sih sebenarnya tujuan kita pelajari kelentingan keluarga ini? Nah, jadi tujuannya adalah kita mengenali dan membentengi proses interaksi yang menjadi kunci bagi kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu tentunya ya. Jadi kemampuan kita beradaptasi itu untuk apa gitu, agar kita bisa mengenali dan membentengi bahwa proses-proses kehidupan itu kan nggak selalu mulus-mulus aja gitu ya, nggak selalu lancar saja gitu. Jadi kita perlu mengenali polanya dan membentengi proses interaksi yang terjadi gitu, agar keluarga kita kenapa, agar apa tujuannya, agar bisa bertahan dan tentunya bangkit dari tantangan kehidupan yang tentu saja mengganggu dan menghambat gitu ya. Kemudian selanjutnya, 3 faktor yang menjadi kelentingan keluarga. Nah, pertama sistem keyakinan. Nah, jadi di keluarga sendiri itu harus memiliki sistem keyakinan yang sama terhadap resiliensi atau kemampuan adaptasinya gitu. Jadi harus punya pendapat, pemikiran, ide yang sistem keyakinannya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tantangan di keluarga itu, mereka sudah satu kepala semuanya gitu ya, tidak ada perbedaan gitu dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Kemudian ada pola pengorganisasian keluarga. Jadi saat-saat keluarga mengalami masa-masa di mana mungkin mengalami banyak tantangan, masalah atau kesulitan, di sana ada pola pengorganisasian antara mungkin orang tua dan anak. Jadi saat keadaan darurat seperti ini atau pandemi seperti ini misalnya sekarang, itu kan yang menjadi sumber keuangan ekonomi kan menjadi masalah sekarang gitu ya. Jadi pengorganisasian keluarga di sana tuh apa? Mungkin yang biasanya anak-anak jajan sekarang nggak jajan gitu ya. Jadi ada biasanya ada pengeluaran sekian juta, sekarang lebih berhemat gitu. Jadi ada pengorganisasian di dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Bagaimana peran ayah, ibu, anak-anak gitu, sehingga resiliensi, kemampuan adaptasinya menghadapi tantangan itu bisa dilalui dengan baik gitu ya. Kemudian proses komunikasi, tentu saja ya, ini proses komunikasi menjadi hal yang penting gitu dalam keluarga saat menghadapi tantangan, kesulitan, krisis gitu, apapun namanya. Apalagi sekarang ya, zamannya kita semua sama menghadapi pandemi gitu ya. Proses komunikasi justru lebih intim, lebih intimasi di dalam keluarga. Karena kenapa? Karena stay at home kan, lebih banyak waktu keluarga itu berkumpul. Jadi ada proses komunikasi di dalam keluarga yang tentunya terjalin dengan baik ya, sehingga resiliensi ini juga bisa bertahan gitu dengan baik. Kemudian 3 aspek komunikasi kunci bagi kelentingan keluarga. Ya, jelas banget ya. Komunikasi itu kunci gitu. Jadi kemampuan memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga untuk memperjelas situasi krisisnya. Jadi Ibu contohkan pandemi lagi ya. Pandemi ini kan banyak banget berita-berita yang masuk ya, baik secara individu masuk lewat kita membaca sesuatu gitu ya,
maupun masuk ke dalam lingkungan keluarga kita ya. Jadi di sini ada peran komunikasi untuk memperjelas pesan ya. Mungkin di sini tugasnya orang tua untuk memberikan pesan yang benar dan tidak hoak gitu ya kepada anggota keluarga dalam situasi-situasi krisis seperti sekarang gitu ya. Kemudian kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, untuk saling berbagi, saling berempati, berinteraksi gitu ya, serta menyenangkan dan bertanggung jawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya gitu ya. Jadi di dalam komunikasi itu kemampuan kita untuk asertif mengungkapkan perasaan kita sendiri, untuk berbagi, saling berempati dengan anggota keluarga yang lainnya gitu ya. Karena ini penting banget pada saat situasi-situasi yang menyulitkan itu, saat kita asertif mampu mengungkapkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan gitu ya. Tapi kita juga bertanggung jawab terhadap perasaan dan perilaku kita gitu ya. Pada saat itu kita mampu lebih terbuka jadinya gitu ya. Kemudian kesediaan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, sehingga yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing gitu ya. Jadi pada saat keluarga mengalami masalah itu serta-merta semua anggota keluarga bersedia membantu gitu ya. Jadi tidak hanya orang tua yang ditugaskan untuk memikul tanggung jawab masalah itu gitu, misalnya nggak seperti itu ya. Contohnya tadi itu Ibu, jadi saat keuangan mungkin sekarang perlu berhemat gitu, jadi anak-anak kesediaan berkolaborasi di sana. Jadi untuk tidak boros itu kayak gimana sih? Yuk mungkin bikin sendiri cemilan, atau enggak mungkin lebih hemat, yang tadinya jajan di sana boros pakai Gojek atau apa gitu ya, sering-sering misalnya, sekarang mungkin lebih lebih banyak berhemat atau bikin sendiri, mungkin seperti itu. Jadi kan itu ada kolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu gitu loh. Ataupun juga masalah-masalah yang mungkin sifatnya besar ya, masalah-masalah yang di keluarga kalian. Mungkin nanti cari contoh sendiri-sendiri ya tentang permasalahan di keluarga gitu, seperti apa penyelesaiannya selama ini. Oke, sampai di sana. Kemudian Ibu lanjutkan dengan tadi kelentingan keluarga atau kemampuan adaptasi gitu ya, resiliensi. Sekarang kekukuhan keluarga atau strength gitu ya. Kekukuhan keluarga atau strength itu seperti power gitu ya. Jadi apa sih di sini? Ya, itu memiliki komitmen. Yang pertama memiliki komitmen. Jadi keluarga memiliki komitmen untuk saling membantu meraih keberhasilan gitu ya, sehingga semangatnya adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Namanya juga di dalam keluarga ya, jadi nggak boleh punya komitmen sendiri-sendiri gitu ya, harus saling membantu meraih keberhasilan gitu. Contohnya nih, pada saat si anak pengen melanjutkan perkuliahan dari diploma ke S1 atau dari S1 pengen dia S2. Nah, kalau mereka semua di anggota keluarga memiliki komitmen gitu ya untuk saling membantu, nah anak ini akan berhasil meraih keberhasilannya gitu. Jadi tidak dibebankan ke satu orang, dalam arti mungkin di sini ayah aja yang harus support dana gitu. Si anak juga mesti rajin belajar, rajin juga semangat juga untuk meraih apa yang dia impikan gitu ya. Jadi itu kewajibannya, tidak hanya minta-minta gitu ya, tapi lupa kita dengan kewajiban kita bahwa mesti belajar juga gitu loh. Sama dengan kayak mungkin kalian kuliah daring seperti sekarang gitu ya, diingat lagi komitmennya. Kalau memang kalian mau meraih keberhasilan, oke, ayo semangat gitu loh untuk belajar meraih tujuan kita gitu ya. Karena itu tadi, itu salah satu bagian dari kekukuhan keluarga, strength gitu. Kalau kalian berhasil kan keluarga itu tambah strength gitu ya, keluarganya tambah kukuh, keluarganya tambah kuat gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Nah, setiap anggota keluarga itu dapat melihat sisi baik anggota yang lainnya, terbuka, mengakui kebaikan gitu ya. Nah, salah satunya ini penting juga ya, karena itu adalah bagian dari juga
kekuatan keluarga. Saat kita melihat satu anggota keluarga sisi baiknya, keberhasilannya, kita mengakui kebaikan itu, keberhasilan mereka itu kita akui gitu ya. Tetapi faktanya di lapangan yang terjadi adalah gitu, di keluarga-keluarga itu justru banyak sekali yang terjadi kompetisi gitu ya, bahkan di uh, di anggota keluarga, jadi di saudara, di persaudaraan antara kakak, adik lagi itu ada kompetisi sekarang gitu ya, lebih kepada individual bersaing dan bersaing secara sendiri-sendiri gitu ya. Nah sebenarnya itu impactnya nanti kalau sekarang sudah seperti itu, impactnya nanti pada saat berkeluarga. Nah akhirnya ada persaingan keluarga-keluarga gitu, yang akhirnya menjadi beban ya orang tua gitu loh. Kalau anak-anaknya bersaing terus gitu, nggak ada yang rukun, kan itu menjadi konflik nantinya ya. Ini banyak sekali fenomena ini terjadi, apalagi di Bali ya. Di Bali itu banyak sekali ada mungkin anggota keluarga yang bisa nyekolahin anaknya sampai tinggi, yang lain enggak, ya sudah iri ya gitu ya. Itu banyak sekali, makanya banyak akhirnya yang sekolah diam-diam nggak ngomong gitu kan, nanti sudah wisuda baru tahu gitu ya. Nah contohnya seperti itu. Kemudian terdapat waktu berkumpul bersama. Nah keluarga yang kukuh tuh memiliki waktu untuk melakukan kegiatan bersama gitu ya, dan sering melakukannya gitu. Jadi ini ada kayak me time, kalau bahasa kita itu me time ya, waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Tetapi ada waktu juga untuk keluarga gitu loh. Kapan sih waktu ini untuk berkumpul bersama keluarga gitu, karena keluarga yang kuat itu seperti ini gitu ya. Mungkin kalau setiap harinya pada saat makan malam gitu ya, kalau ibu lebih banyak sore hari itu saat ibu sudah di rumah gitu, udah waktunya kumpul dan biasanya bikin cemilan atau apa barang-barang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada waktu yang rutinitas atau kontinuitas itu untuk berkumpul gitu. Kalau diatur juga secara komitmen, misalnya kalau enggak setiap hari mungkin ada pertemuan sebulan sekali, misalnya kemana gitu ya, sebulan sekali misalnya jalan-jalan atau makan di luar gitu ya bersama keluarga. Itu adalah salah satu juga bentuk kekukuhan dalam keluarga gitu ya. Oke, selanjutnya ibu agak cepet ya, sedikit ya, biar nanti materinya nyampe semua. Kemudian mengembangkan spiritualitas. Nah, ikatan spiritual itu memberikan arahan, tujuan dan perspektif ya. Jadi perlu banget kita belajar yang namanya belajar spiritual itu kan enggak agama aja ya. Spiritual itu adalah memaknai ya dinamika kehidupan secara lebih holistik, secara lebih menyeluruh gitu loh, dan dari banyak sudut pandang gitu ya. Nilai-nilai spiritual itu kan banyak memberikan kita tujuan, arahan yang tepat gitu, perspektif yang berbeda gitu ya. Nah kalau dicontoh, mungkin kalau anak ibu ini ibu contohkan anak ibu ya, sudah belajar ke arah spiritualitas gitu dikit-dikit lah. Contohnya misalnya saat dia mau lomba gitu ya, lomba dia punya keyakinan untuk meraih keberhasilan gitu ya, tetapi kenyataannya dia mungkin dapat nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Jadi dia pada saat kecewa sebenarnya, tetapi dia mengembangkan nilai-nilai perspektif spiritual gitu loh. Mungkin saja aku memang tepatnya memang di nomor 2 sih, nah gitu. Jadi mungkin nanti ada event lain yang dimana aku bisa nomor 1 gitu. Jadi mengembangkan cara pandang, perspektif yang berbeda dari sisi spiritual gitu ya. Kemudian menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektifnya. Jadi ketika keluarga ditimpa krisis, nah, keluarga yang kukuh itu akan bersatu, terus menghadapi bersama-sama dan saling memberikan kekuatan dukungan gitu ya. Nah hanya saja kenyataannya nggak semua keluarga bisa bersatu padu menghadapi
konflik gitu ya. Yang terjadi ya semua ingin menang sendiri gitu ya, kebanyakan itu seperti itu. Karena ibu ya ada berapa klien, nah awalnya kliennya ibu-ibu sendiri aja datang gitu ya, tetapi setelah di anamnesa, setelah di asesmen lebih lanjut gitu, ternyata konfliknya itu konflik di keluarga gitu ya. Nah berarti kan permasalahan diri pribadi kita gitu loh, bisa saja itu dasarnya adalah dari konflik keluarga yang tidak terselesaikan gitu ya. Jadi intinya konflik di keluarga kita bawa ke tempat individu, ke tempat kita. Konflik keluarga kita bawa ke kerjaan misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, harus bersatu padu ya. Ayo kita bersatu padu ya, seperti itu. Oke, kemudian memiliki ritme. Jadi keluarga yang kukuh itu memiliki rutinitas, kebiasaan, ya, tradisi yang memberikan arahan, makna gitu ya, terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari. Jadi ada ritme di keluarga itu. Waktunya misalnya ritmenya pagi itu apa? Kalau di keluarga ibu tuh ya pagi-pagi itu hektik bawaannya ya. Jadi ini minta sarapan, ini ya, ada yang membersihkan, nyapu, ngepel gitu. Jadi kayak yang besaran nyapu, ngepel, tugasnya apa kayak mesaiban ya, kayak kalau di Bali itu sebelum kita makan itu sembahyang dulu gitu. Jadi ada tugas-tugas sendiri gitu. Tapi yang kecil sudah ribut minta makan ya, ibu yang memasak gitu. Jadi itu ritme kebiasaan, rutinitas, dan endingnya itu biasanya saat sarapan bareng-bareng gitu. Jadi udah sarapan bareng-bareng tuh yang kecil, yang besar, bapaknya. Nah kalau ibu sih biasanya minum jus aja gitu ya. Udah itu ada ritme di mana ada puncaknya dimakan bersama, walaupun hektik tadinya gitu ya, tapi ketika makanan habis puas banget semuanya, dimasak itu habis, nah itu kepuasannya itu. Jadi keluarga menjadi kukuh gitu. Misalnya nanti siang ada ritme kayak gimana lagi gitu, sorenya ritmenya kayak gimana gitu, sampai malam gitu. Tradisi-tradisi yang di dalam keluarga itu kita lakukan gitu. Ataupun mungkin bertemu keluarga besar, arisan gitu ya, arisan mungkin 2 bulan sekali gitu, bertemu bersama-sama. Itu kan ada ritme keluarga gitu, tradisi yang memberikan makna intimasi, kedekatan gitu. Nah itu yang membuat kita mengalir, menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Oke, Ibu terlalu cepat nggak ya? Mudah-mudahan tidak ya. Kita lanjutkan lagi. Indikator keberfungsian keluarga. Nah, kalau indikator ini pertama kan ada nilai keluarga itu ya. Nilai keluarga itu banyak banget poinnya kan. Ada percaya, ada nilai hidup, berbagi tanggung jawab. Nah, silahkan dibaca sendiri. Jadi indikator keberfungsian keluarga itu ada 1 nilai keluarga, kemudian ada keterampilan keluarga gitu ya. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit yang tadi dibaca-baca. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Kalau untuk nilai keluarga, di keterampilan keluarga ada poin pertama itu mempunyai strategi ya, mempunyai strategi daya tindak gitu, coping strategi yang berbagai bagi menangani kehidupan yang normal dan bukan normal. Oh, ini kalimatnya salah kayak nulis ya, Ibu ngetiknya. Jadi mempunyai strategi daya tindak atau mempunyai strategi coping dalam berbagai peristiwa untuk menangani kehidupan normal dan bukan normal gitu ya. Jadi artinya apa sih? Kita di keluarga memiliki strategi, memiliki cara-cara, metode-metode ya saat menghadapi peristiwa kehidupan, baik yang normal ataupun bukan normal. Begitu. Jadi memiliki strategi kita. Contohnya mungkin apa ya? Saat ada konflik di dalam keluarga, perbedaan pendapat, bagaimana kita, strategi kita seperti itu untuk menghadapinya? Ataukah mungkin masing-masing memiliki kesadaran untuk mengakui atau meminta maaf walaupun tidak salah, agar
masalah di keluarga tidak berlanjut misalnya gitu ya, atau apa lagi gitu ya, atau anak sebagai media untuk menetralkan konflik misalnya. Kemudian mendapatkan sumber bagi memenuhi kebutuhan ya. Jadi saat keluarga memiliki keterampilan, dia akan menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan mungkin secara ekonomi ya, kebutuhan psikologis gitu ya. Nah, seperti itu. Saat misalnya apa ya? Saat keadaan seperti ini, ada yang bisa pinter bikin apa ya? Bikin kayak sekarang kan banyak tuh dagang-dagang dadaan gitu ya. Jadi kalian jadi terampil gitu, yang tadinya nggak bisa masak sekarang bisa masak, terus tuh dibungkus-bungkus dijual gitu ya. Yang tadinya nggak bisa bikin kue, dadaan belajar di YouTube bisa bikin kue, terus tuh di packing dijual ke teman gitu kan. Itu keterampilan. Jadi kalian punya keterampilan gitu untuk memenuhi sumber kebutuhan gitu. Kemudian ilmu dan keterampilan yang digunakan menetapkan hasil. Iya banget kan. Jadi kamu kalau punya keterampilan pasti punya hasil kan. Gitu juga kalau yang pinter misalnya konten kreator di YouTube ya, atau di konten kreator digital marketing kayak gitu, itu kan keterampilan gitu ya. Sedikit orang tahu oh dia pinter, lama-lama kan ada yang beli, dikasih hasil gitu ya. Kemudian kemampuan untuk mengekalkan ciri positif dalam semua aspek kehidupan, termasuk melihat krisis dan tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Ya, jadi selalu melihat hal positif dari kehidupan gitu ya. Ingat juga kuliah ibu kemarin yang secara streaming itu flourish gitu. Jadi lebih banyak kita bertumbuh positif saat melihat sesuatu yang negatif gitu. Walaupun keadaan pandemi sekarang, tetaplah mengambil ciri positifnya. Hal positif apa yang bisa diambil gitu ya. Seperti itu. Kemudian kemampuan untuk menggerakkan anggota keluarga untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan. Nah, di sini ini kemampuan anggota keluarga yang menggerakkan. Jadi misalnya ada salah satu anggota keluarga yang akhirnya punya usaha gitu ya, punya usaha. Tadinya dia ngerjain sendiri, kemudian lama-lama udah berkembang gitu, banyak orderan, banyak pesanan. Dia menggerakkan anggota keluarga yang lain untuk memperoleh sumber yang diperlukan. Jadi bapaknya mungkin disuruh apa, adiknya yang disuruh nganter-nganter, ibunya yang disuruh bantuin packing gitu ya. Pokoknya seperti itu. Jadi menggerakkan anggota keluarga untuk mendapatkan sumber yang diperlukan. Kemudian kemampuan mewujudkan dan mengekalkan hubungan harmonis di dalam dan di luar sistem keluarga. Ya jelas banget ya. Jadi menjaga hubungan agar tetap harmonis baik pun di dalam maupun di luar gitu. Kemudian terakhir kemampuan merencanakan dan menyusun tujuan keluarga. Nah ini siapa biasanya yang sering punya kemampuan merencana dan menyusun tujuan keluarga gitu ya. Kalau anak-anak biasanya kan paling merencanakan tujuan melalui gitu ya. Ayo nanti minggu depan kita kemana nih, kemarin udah ke pantai, sekarang ke mall gitu misalnya. Nah contohnya seperti itu. Tetapi di sini lebih kepada tujuan keluarga. Ini keluarga ini mau dibawa kemana sih gitu. Nanti anak-anak kalau udah gede arahannya mau apa sih, mau usaha sendiri, mau kerja atau seperti apa. Nanti kalau udah tua, ini orang tua bakal gimana sih? Nah, seperti itu. Jadi tujuan-tujuan keluarga itu ya direncanakan gitu ya. Ya, itu kemudian dilanjut tadi ada keterampilan, kemampuan keterampilan, kemudian pola interaksi ya. Jadi pola interaksi dari kekukuhan keluarga, anggota keluarga. Nah, itu kalian baca-baca juga ya ini ya. Lumayan banyak poinnya kalau dijelaskan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan di pola interaksi, silahkan memberikan pertanyaannya nanti di classroom ya.
Kemudian ada peranan keluarga di sini, tadi pola interaksi ada peran keluarga, ya. Nah, ini ada wujud diferensiasi yang jelas antara peran orang tua, anak, dan pasangan, ya. Jadi di dalam keluarga itu jelas orang tua peranannya seperti apa, anak perannya apa gitu ya. Nanti peranan mungkin dibagi atau kebalikan atau diubah gitu, tergantung situasinya gitu. Kayak ibu sekarang kan biasanya mengasuh anak, tapi karena ibu pergi ke kampus, sekarang digantiin suami yang masih sementara belum bekerja gitu ya, belum kembali bekerja gitu, atau diubah lagi, dibalik lagi, tergantung pada situasi terkondisinya seperti apa gitu ya. Oke, nanti dibaca-baca ya. Nah, tuh. Nah, ekspresi emosi, waduh ini penting banget nih. Ekspresi emosi. Nah, jadi keseluruhan suasana emosi keluarga itu adalah positif. Ya, harapannya sih positif semua, tetapi terkadang ada yang toksik gitu ya, anggota keluarga yang toksik, yang susah banget diajak positif gitu. Atau enggak sebaliknya, negatif aja ngomongin tetangga aja kerjaannya, tapi ada satu yang positif gitu misalnya. Banyak sekali dinamika emosi di keluarga gitu. Kalau bisa sih keluarga yang kukuh ya yang emosinya positif gitu ya. Kemudian anggota keluarga sensitif dengan perasaan anggota keluarga yang lain. Waduh. Nah, sensitif di sini maksudnya nggak berlebihan ya. Sensitif di sini maksudnya empati gitu ya. Jadi lebih kepada merasakan. Jadi kalau ada anggota keluarga lain yang lagi bersedih atau lagi ada masalah gitu, kita bisa sensitif, merasakan, ibu kayaknya kok diam ya, nggak banyak bicara, kira-kira ada apa nih. Nah gitu, jadi anggota keluarga itu mesti sensitif dengan ekspresi emosi anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini aturan untuk mengekspresikan emosi jelas, dan ekspresi emosi itu kan biasanya spontan gitu ya. Kalau mau marah ya marah gitu ya, spontan. Jadi nah, ekspresi emosi negatif dibenarkan sepanjang sensitif terhadap orang lain. Nah, berarti boleh kita berekspresi emosi yang negatif kalau itu dibenarkan sepanjang kita sensitif terhadap anggota lain, gitu ya. Nah, rasa ekspresi dengan tinggi, ketawa, humor, gitu. Nah, keluarga-keluarga yang bertoleransi biasanya mendorong ekspresi perasaan anggotanya. Ya, jadi harapannya biar anak-anak nggak selalu memendam di dalam hatinya. Begitu juga orang tua tidak memendam gitu sakit hatinya. Jangan begitu ya. Jadi kalau bisa kita dorong agar perasaan anggota keluarga itu terekspresikan gitu ya. Nah, kalau ibu sih sama anak yang besaran udah ya. Jadi sama anak yang pertama si Wita itu sudah terbiasa bercerita gitu. Kalau anak ibu itu nggak dapet cerita gitu, dia kayak uring-uringan, moodnya jelek banget. Jadi dia selalu butuh ibu, ayo kapan ada waktu gitu. Jadi selalu biasanya sih sebelum tidur gitu cerita banyak hal lah, kadang teman-temannya cowok-cowok yang naksir gitu ya. Terus dia sudah bisa bikin video ini, bikin video itu karena nongkrong misalnya di channel apa gitu ya. Karena kan anak ibu ini banget tuh IT-nya bagus, jadi dia sering nongkrong di channel IT gitu di YouTube gitu. Terus dia belajar sendiri gitu untuk edit video, bikin video sinematik gitu ya. Seperti itu biasanya. Itu. Jadi mudah-mudahan di keluarga kalian juga bisa terbentuk hal yang seperti yang diungkapkan di sini ya. Nah, ini saling ketergantungan. Ya, bisa dibaca dulu ini saling ketergantungan. Distribusi kekuasaan keluarga. Ini 7-nya mana ya? Kayaknya ini 7 deh ya. Nah, nih komunikasi keluarga, subsistem keluarga, banyak banget kan materinya. Jadi silahkan dibaca, disimak pelan-pelan poin per poin gitu.
Nanti kalau ada yang kurang jelas, Ibu bisa jelaskan. Nah, selanjutnya itu sampai sini dulu. Nanti untuk keluarga sehat, Ibu akan bikin juga video yang berbeda ya. Oke, terima kasih dan salam.